Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema ujian sebuah kesetiaan. Kita baca dalam Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Di situ firman Tuhan berkata, "Hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Firman Tuhan di pagi ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang sungguh luar biasa, dan di sini mereka diuji kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka ingin disingkirkan, dibunuh, tetapi Yesus menolong mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita seorang perawat muda, dia sedang membantu untuk operasi untuk pertama kalinya. Ketika dokter selesai mengoperasi, perawat itu melapor kepadanya bahwa sang dokter telah menggunakan 12 lembar kain kasa. Tetapi saat dihitung setelah operasinya hanya ada 11. Dengan kasar, dokter itu menjawab bahwa ia telah mengeluarkan semua kain kasa dari dalam tubuh pasien. Si perawat ini bersikeras bahwa kain kasanya hilang satu. Tetapi dokter itu berkata bahwa ia akan melanjutkan tugasnya dengan menjahit sayatnya operasi pasien. Dengan mata menyala-nyala, perawat itu berkata, "Anda tidak boleh melakukannya. Pikirkan nyawa pasien Anda." Nah, sang dokter ini dia tersenyum dan mengangkat kakinya. Ditunjukkannya kain kasa ke-12 yang sedang sengaja telah dijatuhkan ke lantai. Dan si dokter berkata buat si perawat itu bahwa kau lulus ujian. Rupanya sang dokter ini sedang menguji si perawat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini juga ketika sahabat Daniel menghadapi ujian dalam bentuk berbeda. Sadrak, Mesak, Abednego ini, tetapi mereka juga tak tergoyahkan. Mereka tak gentar sekalipun tahu bahwa penolakan mereka untuk menyembah berhala itu dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dengan memegang teguh pendirian mereka. Nah, hanya orang yang beriman, yang benar-benar percaya bahwa Allah berkuasa mutlak mengendalikan situasi kehidupannya. Dan biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan bahwa Allah yang mengendalikan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Tetapi kita seringkali tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah, dan kita tidak sungguh-sungguh mempercayai kata-kata dan menganggap situasinya itu memang harus terjadi demikian. Kita bersikap seolah-olah semua hal yang terjadi itu dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Saudaraku, untuk setia dalam setiap keadaan berarti kita hanya memiliki satu kesetiaan atau hanya memiliki satu objek iman, yaitu pada Kristus Yesus Tuhan kita. Allah bisa saja membuat situasi kita tiba-tiba itu porak-poranda, yang mungkin membuat kita itu tidak mempercayai Dia karena tidak menyadari bahwa Dia yang memerintah atas segala situasi kita. Nah, kita tidak pernah melihat apa yang tengah dikerjakannya dalam kita, dan kejadian yang persis sama tidak akan terulang dalam hidup kita. Nah, saudaraku, disinilah ujian kesetiaan kita datang. Jika kita sungguh mau belajar untuk menyembah Allah, bahkan dalam situasi yang sulit, Dia akan mengubahnya menjadi lebih baik dengan sangat cepat jika Tuhan mengendakinya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mengizinkan dan ujian itu terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Tantangan ini dapat menjadi kesempatan untuk apa? Untuk kita melekat dengan Kristus. Saudaraku, serangkaian setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau supaya Dia melatih kesetiaan kita, Dia menguji iman kita, bahkan Dia mau melihat apakah dalam situasi-situasi yang sulit kita mempercayai Dia, atau kita mengandalkan diri kita, atau juga kita mengandalkan manusia. Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan memasuki terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Tantangan ini dapat berupa kesempatan untuk kita memuaskan keinginan daging, atau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan
berjalan dalam kekudusan Tuhan, apapun bentuknya. Saudaraku, saya mau bilang jangan menyerah. Kita harus berdiri di atas kebenaran dan percaya bahwa Allah menyediakan semua anugerah yang kita butuhkan, dan Dia mau bahwa kita berdiri tegak ketika apapun situasi yang menimpa kita. Dan mari kita tetap setia dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, setialah dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah Tuhan memampukan setiap kita, menguatkan setiap kita untuk tetap setia dalam setiap ujian proses kehidupan yang sementara kita alami. Saudara, ada satu pesan terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara semua. Batu permata menjadi halus karena diasah. Begitu juga kita menjadi sempurna karena diuji. Dan biarlah perenungan ini menjadi kekuatan, menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia dalam segala hal. Dan disitulah Tuhan akan melihat kita, dan Dia akan mengangkat hidup kita, dan Dia akan menjadikan kita berkat dan menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.